Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami hal ini? Pagi hari baru saja dimulai, tapi tubuh sudah terasa berat, padahal malam sebelumnya sudah tidur cukup. Tidak begadang dan tidak makan yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa, kaki lemas, nafas pendek, dan semangat seolah belum ikut bangun. Atau mungkin setelah makan siang, bukannya segar, justru merasa mengantuk dan ingin rebahan. Saya sering mendengar keluhan seperti ini di ruang praktik. Seorang ibu dari Pekalongan, usianya 67 tahun, bercerita bahwa ia sudah berhenti makan gorengan, mengganti gula putih dengan madu, bahkan setiap pagi minum air perasan kunyit. Tapi tetap saja, lututnya sering pegal, kulit terasa makin kering, dan badannya seperti tidak bertenaga. Ia lalu bertanya dengan nada khawatir, "Apa ini memang karena usia, Dok?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam, karena memang tidak semua keluhan tubuh perlu langsung diobati dengan obat. Ada kalanya tubuh hanya butuh satu hal kecil yang selama ini dilupakan, sesuatu yang sederhana tapi kuat, tidak mahal, tidak sulit dicari, bahkan tumbuh di sekitar kita, di halaman rumah, di pasar tradisional, atau di dapur yang sederhana. Dan itulah yang ingin saya ajak Bapak Ibu kenali hari ini. Sebuah makanan yang dulu mungkin kita anggap makanan desa, tapi ternyata menyimpan rahasia besar untuk kesehatan orang tua. Makanan yang bisa memperkuat tubuh, menyehatkan pikiran, dan membuat kulit kembali segar, semua tanpa efek samping. Namanya ubi jalar. Mari kita bahas bersama, bagaimana satu bahan sederhana ini bisa membantu tubuh kita tetap kuat dan pulih perlahan di usia lanjut. Saya ingat satu pengalaman beberapa tahun lalu, waktu saya berkunjung ke daerah pegunungan di Temanggung. Di sana, saya bertemu dengan seorang kakek berusia 78 tahun. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman, lalu pergi ke kebun kecilnya. Tubuhnya tegak, langkahnya ringan. Ketika saya tanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya tidak banyak macam-macam, Dok. Makanannya itu saja, ubi." Jawaban itu membuat saya berpikir, ubi, makanan sederhana yang sering kita anggap pengganti nasi saat susah, ternyata bisa menjadi sumber kekuatan di usia lanjut. Ia tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyimpan berbagai zat alami yang memperkuat tubuh dari dalam. Beta-karoten, vitamin C, serat, dan antioksidan. Pertanyaannya sekarang, apa benar ubi jalar bisa memberikan dampak sebesar itu? Dan bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal untuk tubuh lansia? Mari kita bahas satu persatu. Bapak atau Ibu pernah merasa cepat lelah, padahal hanya melakukan kegiatan ringan, atau mungkin merasa kulit lebih kusam, luka kecil pun lama sembuh. Itu bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang kekurangan pelindung dari dalam, yaitu antioksidan. Ubi jalar, terutama yang berwarna oranye dan ungu, kaya akan zat bernama beta-karoten. Zat ini akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, yang membantu menjaga daya tahan, menyehatkan mata, dan mempercepat pemulihan jaringan tubuh. Yang menarik, beta-karoten ini juga bertindak sebagai antioksidan alami, penjaga diam-diam yang melindungi sel dari kerusakan karena radikal bebas. Radikal bebas ini muncul setiap hari, dari udara kotor, makanan berminyak, stres, bahkan dari proses tubuh yang normal. Kalau dibiarkan menumpuk, bisa menyebabkan penuaan dini, peradangan kronis, hingga memicu penyakit seperti diabetes atau kanker. Dalam satu penelitian yang saya baca dari jurnal Food and Function tahun 2012, konsumsi ubi jalar secara rutin terbukti mampu menurunkan kadar stres oksidatif dalam tubuh. Itu artinya, sel-sel Bapak Ibu menjadi lebih kuat, tidak cepat rusak, dan tubuh pun lebih bertenaga. Dan semuanya berasal dari satu sumber yang sederhana, sepotong ubi kukus di meja makan. Saat musim hujan datang, banyak lansia yang mudah terserang batuk, pilek, atau luka yang sulit sembuh. Padahal mereka sudah menghindari dingin, makan pun dijaga, tapi tubuhnya tetap mudah lemah. Seringkali penyebabnya bukan karena virusnya kuat, melainkan karena pertahanan tubuh kita yang mulai melemah. Disinilah peran vitamin C dan vitamin B, dua nutrisi penting yang terkandung alami dalam ubi jalar. Dalam satu cangkir ubi rebus, tubuh sudah mendapatkan hampir sepertiga dari kebutuhan harian vitamin C. Vitamin ini membantu pembentukan kolagen untuk kesehatan kulit dan tulang, mempercepat penyembuhan luka, serta meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati. Sementara itu, vitamin B6 dan B5 dalam ubi jalar berperan penting dalam fungsi otak. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi zat kimia di otak yang mengatur suasana hati, daya ingat, dan juga tidur malam kita.
Seringkali, lansia yang kekurangan vitamin B6 menjadi mudah cemas, gampang lupa, dan tidurnya pun terganggu. Menariknya, semua vitamin ini hadir dalam bentuk alami di dalam ubi. Tidak perlu suplemen mahal, cukup dari makanan sehari-hari. Karena itulah saya sering menyarankan ubi jalar untuk lansia, agar daya tahan tubuhnya lebih kuat dan pikirannya tetap tajam di usia senja. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa begah, tidak nyaman di perut, atau sulit buang air besar selama beberapa hari? Masalah seperti ini kelihatannya sepele, tapi justru bisa jadi gangguan besar bagi lansia. Jika dibiarkan, bisa menurunkan nafsu makan, membuat tubuh lemas, dan bahkan mengganggu tidur malam. Salah satu solusi alami yang sering saya sarankan adalah rutin makan ubi jalar, terutama di pagi hari. Ubi jalar punya 2 jenis serat. Yang tidak larut, fungsinya menambah massa tinja dan melancarkan buang air besar, dan yang larut akan membentuk gel lembut di dalam usus, memperlambat penyerapan gula, serta menyeimbangkan bakteri baik di saluran cerna. Saya teringat seorang pasien dari Palembang, usia 66 tahun. Ia punya masalah konstipasi bertahun-tahun. Ia mulai rutin makan ubi kukus kecil tiap pagi. Hasilnya belum sampai 2 minggu, perutnya terasa lebih ringan, dan buang air jadi lancar tanpa perlu obat pencahar lagi. Lebih dari itu, serat dalam ubi juga berfungsi sebagai prebiotik, makanan bagi bakteri baik di usus. Saat usus sehat, tubuh pun ikut sehat. Imunitas meningkat, peradangan berkurang, dan pikiran jadi lebih tenang. Dan semua itu bisa dimulai hanya dari 1 potong kecil ubi kukus setiap pagi, tanpa harus repot, tanpa obat. Banyak lansia datang ke ruang praktik saya dengan catatan gula darah yang sering naik turun. Mereka berkata, padahal sudah tidak makan manis, tapi tetap saja kadar gula tinggi. Setelah saya telusuri, seringkali penyebabnya bukan dari makanan manis, tapi dari jenis karbohidrat yang mereka makan tiap hari. Ubi jalar bisa jadi pilihan yang lebih baik dibanding nasi putih atau roti tawar. Meskipun rasanya manis alami, ubi memiliki indeks glikemik yang tergolong rendah hingga sedang. Artinya tidak langsung menaikkan kadar gula dalam darah secara drastis. Serat dalam ubi juga membantu memperlambat penyerapan gula, membuat energi dilepaskan lebih stabil. Satu penelitian dari Journal of Medicinal Food tahun 2008 menunjukkan bahwa ekstrak ubi putih membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes tipe 2. Artinya, tubuh bisa memakai gula lebih efisien, jadi kadar gula tetap stabil. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjaga kestabilan gula darah tanpa harus selalu takut makan, mengganti sebagian nasi dengan ubi kukus bisa jadi langkah sederhana namun berdampak besar. Bukan hanya aman, tapi juga mengenyangkan lebih lama. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa nyeri sendi yang datang tanpa sebab jelas? Atau bangun tidur dengan rasa kaku di tangan atau lutut? Itu bisa jadi tanda tubuh sedang mengalami peradangan ringan. Halus tapi terus-menerus, seperti api kecil yang tidak padam. Ubi jalar mengandung berbagai senyawa yang membantu menenangkan peradangan ini. Warna oranye berasal dari beta-karoten, sementara warna ungu dari antosianin, 2 zat alami yang bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Zat-zat ini bekerja seperti pemadam bagi api kecil yang terus menyala di dalam tubuh, menetralkan radikal bebas dan menghambat produksi zat-zat penyebab radang. Saya pernah mendampingi seorang kakek di Sleman yang mengeluh sendinya sering nyeri saat cuaca dingin. Setelah rutin menambahkan ubi rebus ke dalam makan malamnya selama beberapa minggu, keluhannya mulai berkurang. Ia jadi tak perlu lagi minum obat pereda nyeri setiap hari. Mengonsumsi ubi bukanlah pengganti obat untuk semua kasus, tapi bisa menjadi pendamping alami yang lembut dan aman, terutama bagi lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat jangka panjang. Banyak lansia yang merasa frustasi saat berat badan tak kunjung turun, meski sudah makan lebih sedikit. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena pilihan makanan yang tidak memberi rasa kenyang tahan lama. Nasi putih, misalnya, cepat dicerna dan membuat perut lapar kembali dalam waktu singkat. Ubi jalar memiliki keunggulan di sini. Meskipun rendah kalori, sekitar 100 hingga 120 kalori per buah ukuran, sedang ubi kaya akan serat, terutama serat larut dan resistant starch. 2 jenis serat ini memperlambat proses pencernaan dan membuat perut merasa kenyang lebih lama. Selain itu, saat difermentasi di usus besar, resistant starch menghasilkan asam lemak rantai pendek yang membantu mengatur hormon lapar seperti leptin dan grelin.
Sebuah studi dari Nutrition and Diabetes tahun 2013 menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi resistant starch, termasuk ubi jalar, dapat meningkatkan pembakaran lemak dan mengurangi penyimpanan lemak di tubuh. Bagi Bapak Ibu yang sedang menjaga berat badan atau ingin menurunkan sedikit demi sedikit, mengganti sebagian nasi dengan ubi kukus atau rebus bisa menjadi strategi yang tidak menyiksa. Tubuh tetap punya tenaga, perut terasa kenyang lebih lama, dan rasa ingin ngemil pun jauh berkurang. Sampai di sini, apakah Bapak atau Ibu mulai terbayang manfaat luar biasa dari satu bahan sederhana ini? Kalau iya, saya ingin bertanya, apakah di rumah Bapak Ibu masih sering memasak ubi jalar? Atau mungkin punya cara unik mengolahnya? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Dan kalau informasi ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol suka dan bagikan video ini ke keluarga atau teman sebaya yang sedang berjuang menjaga kesehatan. Perjalanan menuju tubuh yang lebih kuat tidak harus selalu lewat obat. Kadang cukup dimulai dari dapur rumah sendiri. Banyak lansia datang dengan keluhan pusing ringan saat bangun pagi, leher terasa tegang, atau detak jantung berdebar saat berjalan pelan. Setelah diperiksa, tekanan darah mereka ternyata sering naik tanpa disadari. Salah satu cara alami untuk membantu mengatur tekanan darah adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya kalium dan magnesium, dan ubi jalar termasuk salah satu yang paling baik. Kalium berfungsi menetralkan efek natrium, garam dalam tubuh, membantu membuang kelebihan garam melalui urin, dan mengurangi tekanan di pembuluh darah. Dalam satu buah ubi ukuran sedang, terkandung lebih dari 500 mg kalium, jumlah yang cukup besar untuk mendukung jantung dan pembuluh darah tetap rileks. Ditambah lagi, ubi juga mengandung magnesium dan beta-karoten yang membantu pembentukan nitric oxide, senyawa yang memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Saya pernah mendampingi seorang ibu dari Purwokerto, usianya 70 tahun. Ia hanya menambahkan ubi kukus 2 kali seminggu dalam menu makan siang, dan setelah 3 bulan, tekanan darahnya yang semula 150/95 turun menjadi lebih stabil tanpa perubahan obat. Kadang yang penting bukan seberapa kuat obatnya, tapi seberapa bijak kita memilih makanan sehari-hari. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa penglihatan mulai kabur saat membaca, atau sulit melihat jelas saat malam hari? Gejala seperti ini sering dianggap bagian wajar dari proses menua, tapi sebenarnya bisa diperlambat asal mata mendapatkan nutrisi yang tepat. Ubi jalar sangat kaya beta-karoten, zat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin inilah yang menjaga kesehatan retina, memperkuat fungsi kornea, dan membantu mata tetap tajam dalam kondisi cahaya rendah. Kekurangan vitamin A pada lansia sering menyebabkan rabun senja, mata kering, bahkan meningkatkan risiko infeksi pada mata. Data dari USDA menunjukkan bahwa satu buah ubi panggang ukuran sedang bisa memenuhi hampir 400% kebutuhan vitamin A harian. Jadi, satu porsi saja sudah bisa memberi perlindungan nyata untuk mata kita. Selain itu, vitamin B6 dalam ubi juga membantu menjaga makula, bagian tengah mata yang mengatur ketajaman penglihatan. Dengan memasukkan ubi secara rutin ke dalam menu makan, Bapak Ibu sedang memberikan kacamata alami dari dalam tubuh yang tidak mahal dan tanpa efek samping. Saya sering menemui pasien lansia yang mulai merasa cepat lupa. Ada yang berkata, kunci baru saya pegang, tapi 1 menit kemudian saya lupa taruh di mana. Atau, saya ingin menyebut nama cucu, tapi lidah saya seolah macet. Fungsi otak memang menurun seiring usia, tapi bukan berarti tidak bisa dijaga. Salah satu cara sederhana yang saya temukan bermanfaat adalah dengan mengonsumsi ubi, terutama ubi ungu. Warna ungunya berasal dari antosianin, zat alami yang membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan memperlancar aliran darah ke otak. Sebuah penelitian di jurnal Brain Research tahun 2013 menunjukkan bahwa tikus yang diberi ekstrak ubi ungu memiliki daya ingat dan kemampuan belajar yang lebih baik dibanding yang tidak diberi. Selain itu, vitamin B6 dalam ubi juga penting untuk membentuk zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin yang membantu mengatur suasana hati, tidur, dan fokus. Dengan kata lain, sepotong ubi tidak hanya memberi energi pada tubuh, tapi juga memberi ketenangan dan ketajaman pada pikiran. Bagi Bapak Ibu yang ingin tetap fokus dan jernih di usia senja, ubi bisa menjadi sahabat otak yang alami dan lembut. Ketika mendengar kata kanker, banyak lansia langsung merasa takut. Wajar, karena penyakit ini sering muncul tiba-tiba dan sulit dikenali sejak awal.
Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa tubuh kita sebenarnya punya sistem pertahanan alami dan beberapa makanan bisa memperkuatnya? Ubi jalar, terutama yang berwarna ungu, mengandung berbagai zat bioaktif seperti antosianin, beta-karoten, dan chlorogenic acid. Zat-zat ini berperan dalam melindungi sel dari kerusakan, memperbaiki DNA yang rusak, dan mencegah pertumbuhan sel abnormal. Dalam sebuah penelitian dari Nutrition and Cancer tahun 2013, ekstrak ubi ungu terbukti mampu menghambat pertumbuhan sel kanker prostat pada hewan percobaan hingga 90%. Sementara studi lain di Molecular Nutrition and Food Research menunjukkan bahwa antosianin dalam ubi dapat memicu bunuh diri alami pada sel kanker usus besar. Meski penelitian masih terus berkembang, hasil-hasil ini memberi harapan bahwa makanan alami seperti ubi bisa menjadi bagian dari pertahanan tubuh terhadap kanker. Bukan pengganti obat utama, tapi penjaga harian yang setia, melindungi tubuh tanpa efek samping yang memberatkan. Di usia lanjut, daya tahan tubuh cenderung menurun. Luka lebih lama sembuh, flu lebih mudah datang, dan infeksi bisa menjadi lebih berat. Oleh karena itu, menjaga sistem imun tetap tangguh adalah kunci utama bagi kesehatan lansia. Ubi jalar merupakan salah satu makanan terbaik untuk mendukung sistem imun, karena mengandung vitamin A, C, dan B6 secara alami. Beta-karoten dalam ubi akan diubah tubuh menjadi vitamin A yang menjaga lapisan pelindung di saluran napas dan pencernaan agar tidak mudah ditembus kuman. Vitamin C membantu pembentukan sel darah putih seperti limfosit dan fagosit yang bertugas melawan infeksi. Sedangkan vitamin B6 mendukung produksi antibodi dan menjaga koordinasi antar sel imun agar bekerja dengan efisien. Sebuah tinjauan ilmiah di jurnal Nutrients tahun 2017 menyimpulkan bahwa asupan cukup vitamin A, C, dan B6 berkaitan erat dengan rendahnya risiko infeksi pernapasan pada lansia. Jadi, dengan rutin makan ubi, Bapak dan Ibu bukan hanya mengisi perut, tapi juga sedang memperkuat benteng tubuh agar tidak mudah roboh saat musim penyakit datang. Seringkali saya mendengar keluhan seperti ini dari pasien lansia. Kulit saya makin kering, Dok. Kalau kena sinar matahari, rasanya perih dan mudah merah. Tanda-tanda seperti ini sebenarnya bisa diperlambat dengan pola makan yang tepat. Ubi jalar mengandung dua kunci penting untuk kesehatan kulit, beta-karoten dan vitamin C. Beta-karoten berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, sekaligus membantu regenerasi sel kulit baru. Sementara vitamin C mendukung pembentukan kolagen, protein yang menjaga kekenyalan dan kelembutan kulit. Dalam satu porsi ubi rebus, tubuh mendapatkan hampir 30% kebutuhan vitamin C harian. Artinya, kulit Bapak Ibu bisa tetap lembab, lebih halus, dan tidak mudah keriput hanya dari satu makanan alami ini. Sebuah studi di jurnal Dermatoendokrinologi tahun 2012 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi beta-karoten dan vitamin C memiliki tampilan kulit yang lebih sehat, lebih muda, dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Dengan menjadikan ubi sebagai bagian dari menu rutin, Bapak Ibu sedang merawat kulit dari dalam, tanpa krim mahal, tanpa suntikan, hanya dari kehangatan dapur sendiri. Banyak yang bilang ke saya, "Dok, saya sudah mulai suka ubi, tapi bingung harus diolah seperti apa. Kalau hanya dikukus terus, tentu bisa bikin bosan." Saya paham sekali. Di usia lanjut, makanan bukan hanya soal gizi, tapi juga soal rasa dan kenyamanan. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan mengukus ubi di pagi hari. Aromanya hangat, lembut, dan kalau ditambah sedikit kelapa parut dengan garam tipis, rasanya langsung mengingatkan pada masa kecil. Ada juga pasien saya yang senang menjadikan ubi sebagai bubur santan ringan, dimasak dengan daun pandan dan jahe. Rasanya hangat di perut, cocok sekali disantap di musim hujan seperti sekarang. Kalau ingin sesuatu yang sedikit berbeda, ubi bisa dipanggang dengan sedikit minyak kelapa dan taburan kayu manis. Wangi dan renyah di luar, lembut di dalam. Pas sekali jadi camilan sore sambil minum teh hangat. Ada juga yang mencampurkan potongan ubi ke dalam bubur kacang hijau atau bubur jagung, agar lebih mengenyangkan tanpa perlu tambahan nasi. Bagi yang masih aktif di dapur, saya pernah mencicipi tumisan ubi dengan bayam dan bawang putih. Rasanya sederhana, tapi mengenyangkan dan tidak bikin begah. Bahkan ada yang mengolahnya jadi pepes bersama tahu dan kemangi, lalu dikukus dalam daun pisang. Harumnya luar biasa. Bagi yang suka minuman dingin, ubi bisa diblender dengan pisang, susu almond, dan sedikit kayu manis. Hasilnya adalah minuman lembut, tinggi serat, dan baik untuk tubuh.
Yang penting bukan soal banyak atau mahal, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan ubi di meja makan secara rutin, tanpa merasa terbebani. Cukup 2 atau 3 kali seminggu, tubuh sudah bisa merasakan manfaatnya. Kalau hari ini Bapak dan Ibu merasa tubuh sering lemas, kulit terlihat kusam, atau pikiran makin mudah lupa, mungkin itu tanda halus bahwa tubuh sedang minta tolong. Tapi bantuan itu tidak selalu harus lewat obat. Kadang cukup dari satu bahan sederhana yang sudah kita kenal sejak kecil, ubi jalar. Ubi memang bukan makanan ajaib, tapi bisa jadi sahabat setia tubuh lansia, menemani perlahan, menguatkan dari dalam tanpa membebani organ tubuh. Yang paling indah, ia tumbuh dari tanah kita sendiri, bukan dari pabrik jauh di luar negeri. Cobalah mulai minggu ini. Tidak perlu langsung setiap hari. Mungkin cukup 1 potong kecil di pagi hari atau ditambahkan ke menu makan malam. Coba dengarkan tubuh Bapak dan Ibu. Perlahan-lahan tubuh akan memberi tanda kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan juga bagaimana Bapak dan Ibu biasanya menikmati ubi di rumah. Siapa tahu, pengalaman Bapak dan Ibu bisa jadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan sehat.